Naga Sastra Sabu Inten, halaman 771 sampai 791. Oleh penemuannya itu, maka terasalah olehnya bahwa wajarlah kalau ia selalu terdesak oleh lawannya. Sebab dengan mengenakan salut logam di ujung kuku-kuku itu berarti bahwa ia telah melawan seseorang yang bersenjata dengan tangan hampa. Karena itu, Roro Wilis menjadi tidak ragu-ragu lagi. Dengan gerak yang cepat, sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam sehelai pedang yang tipis. Seterusnya dengan lincahnya, ia menggerakkan pedang itu melingkar-lingkar membingungkan. Dengan ilmu pedang khusus ajaran perguruan Pandan Alas. Janda Simarudra terkejut melihat kilatan pedang itu. Apalagi kemudian disaksikannya ilmu pedang yang sangat berbahaya. Ujung pedang itu nampaknya selalu bergetar membingungkan. Tetapi ia adalah seorang yang berpengalaman melawan hampir segala jenis senjata. Karena itu sesaat kemudian ia telah dapat mengendalikan diri dalam keseimbangan gerak-gerak lawannya. Meskipun demikian, kekuatan Roro Wilis kini bertambah karena tajam pedangnya itu. Dengan demikian, ia menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi bertambah sengit dan cepat. Karena kilatan sinar bulan, pedang yang diputarnya cepat-cepat itu seolah-olah telah berubah menjadi ribuan mata pedang gemerlapan menusuk dari segenap arah. Dalam keadaan yang demikian, Janda Simarudra menjadi semakin gelap mata. Serangan-serangannya menjadi bertambah cepat, namun menjadi semakin kehilangan pengamatan. Apalagi ketika gerakan-gerakan Roro Wilis menjadi semakin mapan. Makin terdesaklah Janda Simarudra. Akhirnya harimau betina itu menjadi putus asa. Sambil mengaum nyaring, ia menyerang dengan tenaga yang ada padanya. Maeso Jenar, Kebo Kanigoro, dan yang lain-lain menjadi terkejut melihat serangan yang ganas itu. Sebab bila Roro Wilis lengah sedikit saja, dadanya pasti dapat dirobek oleh lawannya. Tetapi untunglah bahwa dengan pedang di tangan, Roro Wilis menjadi agak tenang. Sehingga pengamatannya atas lawannya menjadi semakin jelas pula. Maka ketika Janda Simarudra menerkamnya, segera Roro Wilis meloncat ke samping. Dan sambil merendahkan diri, tangannya bergerak dengan cepat. Sehingga pedang tipis itu terjulur lurus ke depan. Demikianlah, ujung pedang tipis itu terasa menyentuh sesuatu dan tanpa sadar pedang itu telah tenggelam ke dada lawannya dibarengi teriakan yang mengerikan. Roro Wilis adalah seorang yang telah menerima ilmu yang cukup banyak. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia sama sekali tidak bermimpi bahwa pada suatu saat dengan pedang di tangannya akan ditembusnya dada seseorang. Memang, ia bercita-cita untuk dapat membalas sakit hatinya dengan melenyapkan perempuan yang telah menyeret ayahnya ke dalam lembah kehinaan. Namun, ketika angan-angannya itu kini dapat diwujudkan, dengan membenamkan pedang ke dada perempuan itu, hatinya berguncang keras. Bagaimanapun kehalusan perasaannya sangat terpengaruh karena itu. Apalagi kemudian ketika dilihatnya darah segar menyembur dari luka di dada ibu tirinya. Maka tiba-tiba Roro Wilis pun menjerit sambil melompat mundur. Ia tidak sempat menarik pedangnya, karena kedua belah tangannya kemudian menutupi wajahnya. Bahkan sesaat kemudian ia terhuyung-huyung jatuh. Untunglah bahwa Maeso Jenar dengan cekatan meloncat menangkapnya, dan ternyata kemudian Roro Wilis pingsan. Beberapa orang segera menjadi ribut. Dipijit-pijitnya kening gadis itu oleh Kebo Kanigoro, dan kemudian digerak-gerakkannya tangannya setelah pakaiannya dikendurkan. Ternyata tubuh gadis itu telah basah kuyup oleh keringat. Maka atas anjuran beberapa orang, dipapahnya Roro Wilis kembali mendahului kepedukuhan, diantar oleh beberapa orang dengan pesan apabila ada sesuatu yang penting agar diberi tanda-tanda dengan kentongan. Tinggallah kemudian di antara mereka mayat Janda Simarudra, seorang perempuan yang telah menggemparkan masyarakat karena kelakuan-kelakuannya yang kotor. Kecuali ia seorang penjahat, ternyata Janda Simarudra juga seorang yang mempunyai kebiasaan yang mengerikan. Sebagaimana bekas-bekas pernah ditemukan oleh Maeso Jenar di Prambanan.
kebiasaan berpesta dengan upacara-upacara yang memuakkan di antara mereka. Gerombolan hitam, terutama gerombolan Simarudra. Upacara yang hampir tak dapat dipercaya berlaku di antara makhluk yang bernama manusia. Pada saat yang demikian, bekas arena pertempuran itu menjadi sepi, sesepi daerah kuburan. Beberapa orang laskar gedangan berdiri dengan kaku memandang tubuh-tubuh yang bergelimpangan dari kedua belah pihak. Suasana menjadi bertambah ngeri ketika terdengar di sana-sini suara rintihan yang menyayat hati. Maka kemudian keluarlah perintah dari Maeso Jenar untuk memelihara orang-orang yang terluka dari pihak manapun. Tetapi tiba-tiba Maeso Jenar menjadi gelisah bahwa sejak tadi ia sama sekali belum melihat Aryo Saloka di antara mereka. Karena itu Maeso Jenar menjadi gelisah. Sejak semula perhatiannya terikat penuh pada pertempuran antara Janda Simarudra dan Roro Wilis. Sedang pada saat itu tak seorang pun yang masih tampak di daerah bekas pertempuran, selain mereka yang masih bergerombol itu. "Ada yang kau cari?" terdengar Kebu Kanigoro bertanya ketika dilihatnya Maeso Jenar melayangkan pandangannya berkeliling. "Arya," jawab Maeso Jenar pendek. Serentak mereka yang mendengar jawaban Maeso Jenar itu tersadar bahwa anak itu memang sejak tadi tidak mereka lihat. Dengan demikian, mereka pun menjadi gelisah, lebih-lebih Wanamerta selain Maeso Jenar sendiri. "Siapakah yang berada di sayap kanan bersama anak itu?" teriak Maeso Jenar. Seorang yang bertubuh pendek kegemuk-gemukan dengan sebuah parang di tangan menjawab, "Aku, Tuan." "Kau melihat anak itu?" tanya Maeso Jenar lebih lanjut. "Ya, aku melihat anak itu memimpin barisan kami," jawabnya pula. "Di mana ia sekarang?" desak Maeso Jenar. Orang yang bertubuh pendek itu berpikir sejenak untuk mengingat apa yang dilihatnya. Kemudian katanya, "Sejak matahari terbenam aku tidak menyaksikannya lagi." "Lalu siapa yang memegang pimpinan?" tanya Maeso Jenar seterusnya. "Ya, sejak saat itulah anak muda itu hilang dari antara kami. Sejak ia memberikan perintah untuk menjadikan sapit kanan khusus dalam gelar jaring gumelar," jawab orang itu. Maeso Jenar mengerutkan keningnya. Anak itu ternyata benar-benar cerdas dengan memilih gelar khusus bagi pasukannya. Karena dengan gelar itu, sapit kanan akan menjadi lincah. Namun aneh bahwa untuk seterusnya anak buahnya tidak melihatnya lagi. "Adakah anak itu terikat dengan lawan?" tanya Maeso Jenar kemudian. "Ya, Tuan," jawab orang bertubuh pendek kegemuk-gemukan itu. "Aku lihat hal itu. Anak muda itu bertempur melawan anak muda yang sebaya, bertubuh kuat gagah seperti anak muda yang memimpin kami, Aryo Saloka." "Sawung Sariti," desis Maeso Jenar. Meskipun demikian dadanya menjadi berdebar-debar. Anak itu adalah murid Ki Ageng Sorodipoyono. Apakah dalam pertempuran itu Aryo dapat dikalahkan? Karena itu, debar di dada Maeso Jenar makin bertambah. "Marilah kita cari," kata Maeso Jenar kemudian sambil melangkah dengan cepatnya ke arah bekas arena sayap kanan, diikuti beberapa orang termasuk Kebu Kanigoro, Wanamerta, dan tidak ketinggalan Widuri pun mengikutinya dengan berlari-lari kecil. Dalam hal yang demikian, Maeso Jenar telah melupakan sama sekali orang yang berjubah abu-abu yang sebenarnya banyak menarik perhatiannya. Namun masalah Aryo Saloka baginya merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya. Tetapi ketika baru saja ia melangkah beberapa langkah, dilihatnya orang berjubah abu-abu itu berlari mendahuluinya. Seakan-akan ada sesuatu yang penting dalam usahanya untuk mencari Aryo Saloka. Demikianlah, beberapa orang yang lain pun segera berlari-lari pula. Sementara itu, Widuri pun telah berada di dalam bimbingan tangan ayahnya sambil menggerutu. "Kenapa kau ikut juga, Widuri? Lebih baik kau kembali ke gedangan bersama-sama Bibi Wilis." Widuri tertawa kecil lalu jawabnya, "Sebenarnya aku pun sudah terlalu lapar." "Nah, kembalilah biar seseorang mengantarmu," sahut ayahnya. "Akulah yang akan mengantarnya kalau seseorang ingin pulang kembali," jawab anak itu sambil tertawa. "Jangan sombong," potong ayahnya. "Pulanglah." "Tidak mau," jawab gadis tanggung yang nakal itu. Kalau sudah demikian, Kebu Kanigoro tidak akan dapat memaksanya lagi. Terpaksa ia menggandeng anaknya sambil berlari mengikuti Maeso Jenar.
Orang yang berjubah abu-abu itu masih saja berlari ke suatu arah, seolah-olah ada yang menunggunya di sana. Sedangkan Maesho Jenar masih selalu berada di belakangnya. Tiba-tiba dalam pada itu, dalam garis arah yang dituju oleh orang berjubah abu-abu itu, tampaklah dalam keremangan cahaya bulan yang kekuning-kuningan, dua bayangan yang selalu bergerak-gerak dengan cepatnya. Oleh ketajaman matanya, segera Maesho Jenar dapat menangkap bayangan itu. Bayangan dari dua orang yang sedang bertempur antara hidup dan mati. Melihat kedua orang yang bertempur itu, dada Maesho Jenar bergetar. Karena itu seakan-akan mempercepat langkahnya, sehingga semakin lama bayangan itu seakan-akan menjadi semakin besar dan jelas. Akhirnya Maesho Jenar dapat meyakinkan dirinya bahwa yang bertempur mati-matian itu adalah Aryo Saloka melawan Sawung Sariti. Dalam pada itu, ketika Maesho Jenar telah melihat muridnya bertempur, kembali perhatiannya terampas habis, sehingga ia melupakan pula orang yang berjubah abu-abu itu. Dengan demikian, ketika ia dengan penuh perhatian berlari-lari mendekati titik pertempuran itu, ia tidak lagi dapat mengetahui kemana orang yang berjubah abu-abu itu pergi. Ketika Maesho Jenar beserta beberapa orang lain tiba, untuk sesaat terhentilah pertempuran itu. Sawung Sariti meloncat beberapa langkah surut sambil berkata mengejek, "Kakang Aryo Saloka, lihatlah orang-orangmu datang. Tidakkah lebih baik kalau mereka kau suruh bertempur pula melawan aku bersama-sama dengan kakang?" Sekali lagi Maesho Jenar merasa tidak senang sama sekali atas kesombongan itu. Meskipun demikian, dibiarkannya muridnya menjawab. Katanya, "Adakah kau bermaksud demikian?" "Tentu," jawab Sawung Sariti. "Dengan demikian, aku akan dapat menyelesaikan pekerjaanku sekaligus." "Sayang," sahut Aryo Saloka, "aku berkehendak lain. Aku ingin kau lebih lama bekerja di sini, mengalahkan kami satu demi satu, kalau kau mampu." "Apa sulitnya?" potong anak yang sombong itu. Aryo Saloka tersenyum katanya, "Kalau kau harus menyelesaikan pertempuran melawan aku seorang sampai 1 hari 1 malam, misalnya, berapa hari kau perlukan untuk melawan sekian banyak orang satu demi satu?" "Aku tidak peduli," jawab Sawung Sariti. "Meskipun demikian, mungkin aku dapat memaafkan yang lain-lain sebab mereka tidak bersalah kepadaku." "Kau belum mengatakan kepadaku apakah salahku," sahut Aryo Saloka. "Sebab kau begitu saja menyerang aku." Sawung Sariti tertawa pendek. Jawabnya, "Kenapa beberapa waktu yang lalu kita bertempur di gedangan ini pula? Nah, ketahuilah bahwa apa yang aku lakukan sekarang adalah kelanjutan dari persoalan itu." Terdengar Aryo Saloka tertawa pula. Katanya, "Supaya aku tidak dapat mengatakan kemana paman Sawung Rana kau singkirkan." Wajah Sawung Sariti berubah menjadi semburat merah. Apalagi di antara orang-orang yang datang kemudian terdapat Wanamerta. Meskipun demikian, ia menjawab, "Kau benar, dan setiap orang yang tidak mau berjanji untuk merahasiakan hal itu kepada orang-orang Banyu Biru akan aku binasakan juga." "Bagus," jawab Aryo Saloka. "Mulailah." Sekali lagi Sawung Sariti memandang orang-orang yang berjajar mengelilinginya satu demi satu, seolah-olah ia sedang menghitung waktu yang akan diperlukan untuk membinasakan mereka itu seorang demi seorang. Namun ketika terpandang olehnya wajah Maesho Jenar yang tenang teguh serta seorang laki-laki di sampingnya, dengan seorang gadis tanggung yang cantik di tangannya, hati Sawung Sariti tergetar. Sawung Sariti merasa perlu untuk meyakinkan bahwa Maesho Jenar tidak akan melibatkan diri dalam pertempuran. Katanya, "Paman Maesho Jenar, apakah paman juga tertarik pada permainan ini? Kalau benar demikian, aku persilahkan paman membantu kakang Aryo Saloka." Maesho Jenar tahu arah bicara anak itu. Jawabnya, "Kau tidak perlu berkecil hati, Sawung Sariti. Meskipun kami bukan orang-orang yang memiliki gelar kesatria, namun kami mengenal sifat-sifat kejantanan, apalagi terhadap anak-anak seperti kau ini." Sawung Sariti merasa tersinggung karenanya. Meskipun demikian, ia menjadi berbesar hati bahwa ia telah mendapat jaminan bahwa ia dibiarkan bertempur seorang melawan seorang dengan Aryo Saloka. Karena itu ia meneruskan, "Nah, kalau demikian relakah murid paman ini binasa karena ketamakannya?" Maesho Jenar tidak menjawab, namun terpaksa ia menahan hatinya yang sama sekali tidak senang atas kata-kata itu. Juga Aryo Saloka merasa tidak perlu berkata-kata lagi.
Karena itu segera ia mempersiapkan diri untuk meneruskan pertempuran yang telah berjalan demikian panjangnya. Sawung Sariti pun bersiap pula, mulutnya terkatup rapat, tangannya bersilang di depan dadanya. Kemudian dengan sebuah loncatan yang cepat, ia menyerang. Geraknya lincah dan tangkas sesuai dengan ajaran-ajaran yang pernah diterimanya dari seorang guru yang mumpuni. Dimodali dengan tubuhnya yang kokoh kuat serta otaknya yang cerdas licin. Namun lawannya bukan pula anak larahan, tetapi ia adalah murid seorang yang berhati jantan dan bertekad baja, serta telah mengalami tempaan yang luar biasa beratnya untuk mewarisi ilmu keturunan Ki Ageng Pengging Sepuh. Tidak saja dari Maeso Jenar, tetapi juga dari Kebu Kanigoro langsung. Karena itulah, maka perkelahian yang terjadi merupakan perkelahian yang sengit dan seimbang. Kedua-duanya dapat bergerak dengan lincahnya sambar menyambar, dan keduanya dapat bertahan dengan tangguh melawan setiap serangan. Mereka saling desak-mendesak, berganti-gantian, silih ungkih singo leno. Pukulan tangan Sawung Sariti menyambar-nyambar berdesingan. Namun, Aryo Saloka dengan tangkasnya selalu dapat menghindari. Namun sesekali, tangan itu berhasil pula mengenai tubuhnya. Demikianlah, pada suatu saat sebuah sambaran tangan Sawung Sariti hinggap di dada Aryo Saloka sedemikian kerasnya, sehingga Aryo Saloka terdorong surut. Tetapi Sawung Sariti tidak mau membiarkan kesempatan itu. Cepat ia meloncat maju dan sekali lagi menyerang dengan kakinya ke arah lambung ketika Aryo masih belum dapat menjaga keseimbangannya dengan baik. Ketika Aryo melihat serangan itu, ia tidak dapat berbuat lain daripada melindungi lambungnya dengan tangan. Namun karena desakan yang keras serta keseimbangannya yang belum pulih benar, sekali lagi Aryo terdorong, bahkan lebih keras sehingga ia jatuh berguling. Sekali lagi, Sawung Sariti mendesak maju. Dengan sebuah loncatan, ia berusaha untuk menerkam dan menindih Aryo. Kedua tangannya terjulur ke depan ke arah leher lawannya. Pada saat yang demikian, Aryo melihat bahwa bahaya yang bakal datang apabila lawannya benar-benar dapat mencekik serta menindih tubuhnya. Maka ketika ia melihat tubuh itu melayang ke arahnya, segera ia menelentang dan dengan sekuat tenaganya, ia mendorong tubuh itu dengan kedua kakinya tepat pada bagian bawah perutnya. Demikianlah, Sawung Sariti terdorong keras ke depan, melampaui tubuh Aryo Saloka. Namun Sawung Sariti mempunyai ketangkasan yang cukup pula. Dengan berguling, ia dapat menyelamatkan tubuhnya dari benturan yang keras. Bahkan ia segera dapat loncat berdiri. Tetapi pada saat itu, Aryo telah siap pula. Bahkan ia berhasil mendahului menyerang. Dengan sebuah loncatan yang panjang, Aryo memukul rahang lawannya. Kali ini Sawung Sariti tidak berhasil menghindar. Dengan sebuah sentakan yang keras, kepala terangkat sambil tergetar mundur. Dengan penuh nafsu, Aryo sekali lagi melangkah serta mengayunkan tangannya ke arah perut lawannya. Terdengarlah suara tersekat di kerongkongan dan tubuh Sawung Sariti terbungkuk ke depan. Namun ketika Aryo mengulangi serangannya, dengan cepatnya Sawung Sariti demikian saja menjatuhkan dirinya. Kali ini tangan Aryo terayun di atas kepala lawannya tanpa menyinggungnya, sehingga malahan tubuhnya terseret oleh kekuatannya sendiri. Pada saat itulah, Sawung Sariti menghantam dadanya dengan kakinya yang kokoh. Suaranya gemubruk seperti terhantam batu. Sekali lagi, Aryo terlontar mundur, dan sekali lagi Sawung Sariti mendesaknya dengan pukulan-pukulan, sehingga akhirnya punggung Aryo membentur dinding karang yang tegak di belakangnya. Pada saat yang demikian, Aryo tidak lagi dapat melangkah surut. Karena itu, ketika Sawung Sariti menghantamnya, Aryo melawannya dengan sebuah tendangan mendatar. Maka terjadilah suatu benturan yang keras. Aryo Saloka dapat menekankan punggungnya pada karang di belakangnya, sehingga ia seolah-olah mendapat tambahan kekuatan. Dengan demikian, Sawung Sariti terdorong mundur beberapa langkah. Meskipun demikian, terasa betapa pedihnya punggung Aryo yang ternyata menjadi luka karena tajamnya karang-karang itu. Bahkan kemudian terasa cairan hangat meleleh perlahan-lahan di bawah bajunya yang tersobek.
darah. Mengalami peristiwa itu, Aryo menjadi semakin marah. Karena itu, ia menjadi bertambah garang. Serangannya yang datang kemudian menjadi bertambah berbahaya. Dengan melontarkan diri, ia maju menyerang dada. Tetapi Sawung Sariti telah siap, sehingga dengan cepat ia meloncat ke samping dan membalas menyerang dengan sebuah pukulan ke arah muka lawannya. Melihat lawannya lepas, Aryo menarik serangannya dan ketika ia melihat tangan Sawung Sariti melayang ke wajahnya, secepat kilat tangan itu ditangkapnya. Dengan membalikkan diri serta menekuk lututnya sedikit, Aryo menarik tangan itu keras-keras di atas pundaknya. Dan dengan dorongan pundak itu, Aryo melemparkan tubuh lawannya ke depan. Dengan kerasnya Sawung Sariti terlempar. Meskipun ia memiliki ketangkasan bergerak, namun kemudian ia terbanting juga di tanah. Hanya karena ketahanan tubuhnya yang luar biasa, tulang punggungnya tidak patah. Bahkan dengan suatu hentakan, ia berhasil melepaskan tangannya dan berguling menjauhi Aryo. Kemudian dengan tangkasnya ia melenting berdiri. Namun terasa pula betapa rasa sakit telah mengganggu pinggangnya. Demikianlah perkelahian itu berlangsung dengan serunya. Masing-masing telah mengerahkan segenap tenaganya untuk mengalahkan lawannya. Namun sampai sedemikian jauh, mereka masih tetap dalam keadaan seimbang. Sedang mereka yang menyaksikan perkelahian itu kadang-kadang harus menahan nafas dengan hati yang berdebar-debar. Aryo Saloka dan Sawung Sariti berkelahi dengan penuh nafsu. Dengan segala ilmu yang mereka miliki, mereka ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Namun agaknya pertempuran itu masih akan berlangsung lama. Untuk itu, ternyata mereka mempunyai beberapa perbedaan pengalaman. Sawung Sariti adalah seorang yang manja, yang hidup dalam lingkungan yang tidak banyak memerlukan tenaganya. Sedang Aryo Saloka menjalani hampir seluruh hidupnya dengan bekerja keras, berjalan dari matahari terbit sampai terbenam, membenamkan dirinya dalam kancah lumpur sawah bersama para petani, mengarungi lautan sebagai anak nelayan di pantai Tegal Arang. Karena itulah, Aryo Saloka mempunyai ketahanan jasmaniah yang lebih daripada Sawung Sariti. Dengan demikian, maka ketika Bulan yang masih muda itu menenggelamkan dirinya, tampaklah bahwa tenaga Sawung Sariti yang bagaimanapun kuatnya setelah demikian lama dengan nafsu penuh berjuang menjadi surut. Meskipun tenaga Aryo Saloka surut pula, namun hal yang demikian nampak lebih jelas pada lawannya. Agaknya Sawung Sariti merasakan hal itu pula. Karena itu ia menjadi gelisah. Ia tidak mau mengalami kekalahan dari kakaknya, meskipun bagaimanapun juga. Bahkan ia menjadi heran kalau kakaknya dapat mengimbangi kekuatannya setelah ia digala mati-matian oleh kakeknya, Ki Ageng Surodipoyono. Karena kegelisahannya itulah akhirnya ia mengambil suatu keputusan yang menentukan. Maka ketika Sawung Sariti telah merasa semakin lelah, segera ia ingin mengakhiri pertempuran. Dipusatkannya segenap panca inderanya dalam suatu perhatian. Disalurkannya nafasnya dengan teratur untuk menemukan kebulatan kekuatan dalam pancaran ilmu yang pernah diterimanya, lebur seketi. Direntangkannya tangannya ke samping dengan kaki setengah langkah yang ditekuk pada lututnya. Semua yang melihat sikap itu menjadi terkejut, apalagi Maeso Jenar dan Kebo Kanigoro yang telah mengenal kedahsyatan ilmu Ki Ageng Surodipoyono itu. Hampir saja mereka bergerak untuk mencegahnya. Namun, dengan berdebar-debar, mereka terpaksa membatalkan niatnya. Sebab mereka telah berjanji untuk menyerahkan penyelesaian itu kepada Aryo Saloka. Di samping itu, mereka menjadi bertambah kecewa terhadap Sawung Sariti yang telah mempergunakan ilmu dahsyat itu sebagai alat penyelesaian dengan keluarga sendiri untuk mempertahankan keserakahan dan ketamakan. Aryo Saloka sendiri terkejut pula melihat sikap Sawung Sariti. Untunglah bahwa gurunya pernah memperkenalkan bentuk-bentuk ilmu yang dahsyat itu, sehingga segera ia mengenal bahwa Sawung Sariti telah mempersiapkan ilmu lebur seketi. Dengan demikian, Aryo pun dengan cepatnya berpikir. Ia telah mendapat pesan wanti-wanti dari gurunya untuk tidak mempergunakan ilmu Sosrobirowo dalam sembarang keadaan. Tetapi keadaan ini gawat sekali.
Kalau ia sampai tersentuh lebur seketi tanpa matek Aji Sosrobirowo, ia yakin bahwa dadanya akan rontok. Karena itu, yang dapat dilakukan adalah segera bersiaga lahir batin. Diangkatnya satu tangannya tinggi-tinggi, tangan yang lain menyilang di dada. Sedang satu kakinya diangkat serta ditekuk ke depan. Tepat pada saat ia selesai dengan pemusatan tenaganya, dilihatnya Sawung Sariti telah meloncat maju dengan melingkarkan kedua tangannya yang kemudian bersama-sama mengarah ke kepalanya. Arya tidak mau binasa dalam keadaan yang mengerikan. Karena itu, ia pun segera dengan mengerahkan segenap kekuatan ilmunya Sosrobirowo. Maka segera terjadilah benturan dari dua macam ilmu yang dahsyat itu. Sosrobirowo berbenturan dengan lebur seketi. Dua macam ilmu keturunan dari dua orang sahabat yang pernah berjuang bersama-sama melawan kejahatan. Namun sampai pada keturunannya, ilmu itu terpaksa berbenturan dalam perjuangan yang benar-benar di antara hidup dan mati. Beberapa tahun lampau kedua ilmu itu pernah pula berbenturan di atas Gunung Tidar. Namun pada saat itu benturan terjadi karena salah paham. Apalagi waktu itu mereka yang berkepentingan merasa mempertaruhkan barang yang paling berharga, yaitu keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabu Inten. Maiso Jenar pada saat itu sama sekali belum pernah mengenal Gajah Soro dan sebaliknya, kecuali setelah mereka siap menghantamkan ilmu-ilmu itu. Sekarang hal serupa terjadi, tetapi latar belakang persoalannya jauh berbeda. Sekarang, benturan itu terjadi karena persoalan hak. Banyu Biru bagi Aryo Saloka adalah tanah pusaka, tanah tercinta. Demikianlah, akibat benturan itu pun dahsyat sekali. Aryo Saloka dan Sawung Sariti sama-sama terlempar jauh ke belakang, dan seterusnya mereka jatuh terguling-guling. Untunglah bahwa kedua anak muda itu belum memiliki kedua macam ilmu itu dengan sempurna. Sehingga karena itulah, maka ketahanan tubuh mereka dalam pemusatan ajian masing-masing masih dapat bertahan sehingga mereka tidak hancur karenanya. Meskipun demikian, untuk beberapa saat mereka terpaksa membiarkan diri mereka terbaring tak bergerak, seolah-olah tenaga mereka terlepas dari sendi-sendinya. Dalam hal yang demikian, kembali ketahanan tubuh Aryo Saloka tampak lebih besar dari Sawung Sariti. Ialah yang mulai dapat menggerakkan tubuhnya dan perlahan-lahan bangun. Dengan susah payah, ia berhasil duduk dan bersandar pada kedua belah tangannya. Baru sesaat kemudian, tampak Sawung Sariti mulai bergerak-gerak pula. Namun karena nafsunya yang meluap-luap itulah, agaknya ia memaksa tubuhnya untuk segera dapat bangkit berdiri. Maiso Jenar menjadi tidak tahan lagi melihat perkelahian itu, sehingga dicobanya untuk melarainya. Katanya, "Anakku berdua, sudahilah pertempuran itu. Tidakkah ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah kalian dengan tidak usah menumpahkan darah?" Tetapi Sawung Sariti adalah seorang anak yang sombong, yang dalam hidupnya sehari-hari seolah-olah tak seorang pun yang berani membantah kemauannya. Karena itu meskipun keadaan tubuhnya sangat tidak menguntungkan, namun ia menjawab, "Paman sudah menyerahkan masalah kami kepada kami berdua. Kalau paman tidak rela murid paman binasa, suruhlah orang lain membantunya." Sekali lagi perasaan Maiso Jenar tersentuh. Namun betapapun pedihnya, ia masih menyabarkan diri. Katanya lebih lanjut, "Apakah yang dapat kalian peroleh dengan perkelahian itu? Kunci persoalannya tidak terletak pada kalian, tetapi pada ayah-ayah kalian. Sedang ayah kalian adalah dua bersaudara seayah seibu. Adakah pantas kalau kalian terpaksa bertempur mati-matian? Kalau ada persoalan, biarlah kita bicarakan. Sedang kalau ada masalah, marilah kita pecahkan." "Kami sedang memecahkan masalah kami dengan cara seorang laki-laki," jawab Sawung Sariti dengan angkuhnya. Maiso Jenar mengerutkan keningnya sambil mengusap dadanya. Seolah-olah ia sedang menekan hatinya supaya tidak hanyut terseret oleh arus perasaannya. Bahkan ia berkata pula, "Sawung Sariti, kejantanan seseorang laki-laki tidak saja diukur dengan keprigelannya bertempur, tetapi juga harus dinilai dengan keluhuran budi. Dengan demikian, barulah penilaian kita sempurna.
Keluhuran budi itu dapat dicerminkan oleh tujuan serta pelaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Kau jangan menggurui aku, Paman, potong Sawung Sariti, sebab aku sudah tahu semuanya itu. Ketahuilah bahwa tujuanku bukan sekedar membinasakan Arya Saloka, tetapi tujuanku yang lebih jauh lagi adalah ketentraman hidup rakyat Banyu Biru dan Pamingit. Bagus, bagus Sawung Sariti, sahut Maiso Jenar. Demikianlah hendaknya seorang pemuda dan pemimpin. Namun ketahuilah bahwa aku yakin Arya Saloka pun berhasrat demikian pula. Apakah salahnya kalau kalian dapat bekerja bersama-sama dalam batas-batas yang ditentukan oleh kemauan kalian masing-masing? Sawung Sariti terdiam sesaat. Kata-kata Maiso Jenar memang mengandung kebenaran. Kalau apa yang dilakukan selama ini adalah untuk ketentraman hidup rakyatnya, maka sebaiknya tidak perlu ia mengejar-ngejar Arya Saloka, apalagi membunuhnya. Tetapi tiba-tiba kembali nafsunya melonjak-lonjak. Nafsu untuk berkuasa atas tanah perdikan Banyu Biru yang sebenarnya adalah hak Arya Saloka. Karena itu segera ia menjawab, Paman, aku hanya dapat bekerja sama dengan orang-orang yang tahu diri serta tahu menempatkan dirinya. Tidakkah Arya dapat berbuat demikian? Tanya Maiso Jenar. Pada saat itu dada Arya rasa-rasanya sudah akan pecah. Ia tidak tahan lagi mendengar pembicaraan itu, yang seolah-olah baginya hanya tersedia di dalam sudut belas kasihan Sawung Sariti. Terdorong oleh darah remajanya yang sedang bergelora, berteriaklah Arya Saloka mengatasi suara Maiso Jenar yang hampir melanjutkan perkataannya. Paman, biarlah Adi Sawung Sariti memilih cara yang sebaik-baiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Maiso Jenar dapat mengerti sepenuhnya bahwa Arya Saloka merasa harga dirinya tersinggung. Namun demikian, ia masih mencoba berkata, tak ada masalah yang tak dapat terpecahkan di antara kalian, sebagai keturunan bersama dari Ki Ageng Surodipoyono. Nama itu memang untuk sementara dapat mempengaruhi perasaan mereka. Namun, agaknya masalah haus kekuasaan telah menjamah seluruh relung-relung hati Sawung Sariti. Karena itu ia sudah tidak mau berbicara lagi. Meskipun tubuhnya masih belum segar benar, namun ia telah bertekad untuk menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi karena Aji Lebur Seketinya mendapat perlawanan yang seimbang, ia memilih cara lain untuk membinasakan Arya Saloka dengan kecepatannya memainkan pedang. Maka dalam sekejap mata, tampaklah sinar mata pedang berkilat-kilat di dalam gelap malam. Di bawah gemerlipnya bintang gemintang di langit yang kelam. Sekali lagi hati Maiso Jenar tergetar. Ia merasa tidak dapat berbuat lain daripada menyaksikan kembali perkelahian yang sengit antara Arya Saloka dan Sawung Sariti. Perkelahian di antara keluarga sendiri yang pada hakikatnya tidak banyak berarti dalam percaturan tata pemerintahan di Banyu Biru kelak. Sebab beberapa orang Banyu Biru telah mendengar bahwa Arya Saloka masih hidup dan akan kembali ke tanah pusakanya. Sehingga apabila ternyata kemudian Arya Saloka tidak kembali, maka para pemimpin Banyu Biru pasti akan mengurai persoalan itu. Dan dengan demikian, ketentraman yang diharapkan tidak akan dapat diwujudkan. Yang akan terjadi kemudian adalah penindasan terhadap orang-orang yang ingin membela pemimpin mereka. Bahkan kebenaran Gajah Suro pun pasti akan tersingkap pula setelah Kiai Nagasastra dan Kiai Sabu Inten dapat diketemukan. Tetapi yang terjadi kemudian adalah benar-benar suatu pertempuran yang sengit. Ketika Arya Saloka melihat gemerlapnya sinar pedang di tangan Sawung Sariti, maka segera ia pun mencabut tombaknya yang diberinya sebuah tangkai pendek. Tombak yang merupakan pertanda kebesaran pemerintahan Banyu Biru pada masa lampau, bernama Tombak Kiai Banca. Demikianlah, sekali lagi Arya Saloka dan Sawung Sariti menyambung nyawanya. Dua bayangan yang bergerak-gerak dengan cepatnya timbul tenggelam di antara gemerlapnya sinar bintang dan cahaya kebiru-biruan dari ujung tombak yang bernama Kiai Banca. Kembali perkelahian itu berkobar dengan serunya. Bahkan kali ini di tangan masing-masing tergenggam senjata yang dapat menyobek kulit daging. Sawung Sariti benar-benar dapat mewarisi keahlian bermain pedang dari ayahnya.
Sedang Aryo Saloka dengan cepatnya dapat mengimbangi. Tombaknya yang bertangkai pendek itu mematuk-matuk berbahaya sekali ke segenap bagian tubuh Sawung Sariti. Tetapi ketika pertempuran itu telah berlangsung beberapa lama, kembali terasa tenaga Sawung Sariti telah jauh susut. Karena itu ketangkasannya pun menjadi berkurang. Demikianlah, maka ketika Sawung Sariti mempergunakan segenap sisa tenaganya untuk menyerang lawannya, Aryo Saloka berhasil menghindar ke samping. Aryo sama sekali tidak membalas menyerang tubuh Sawung Sariti, tetapi dipukulnya pedang yang hanya berjarak beberapa kilah dari tubuhnya itu dengan sekuat tenaganya. Sawung Sariti sama sekali tidak menduga bahwa lawannya akan berbuat demikian. Karena itu, pedangnya bergetar sehingga tangannya terasa pedih. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, sekali lagi Aryo menghantam pedang itu. Kali ini Aryo Saloka berhasil. Pedang itu dengan kerasnya terlontar lepas dari tangan Sawung Sariti. Mengalami peristiwa itu, dada Sawung Sariti bergoncang. Segera ia meloncat mundur untuk mempersiapkan diri melawan tanpa senjata. Tetapi Aryo dengan tangkasnya meloncat pula, bahkan lebih cepat dari Sawung Sariti yang hampir kehabisan tenaga. Apa yang terjadi kemudian adalah ujung tombak Kiai Bancak telah melekat di dada anak muda yang sombong itu. Semua yang menyaksikan peristiwa itu menahan nafasnya. Suasana menjadi tegang. Semuanya menunggu apa yang akan dilakukan Aryo Saloka dengan tombak pusaka dari Banyu Biru itu. Tetapi bagaimanapun juga terpaksa mereka mengagumi pula ketabahan hati Sawung Sariti. Meskipun di dadanya telah melekat ujung tombak lawannya yang dalam sekejap mata dapat membunuhnya, namun anak itu sama sekali tidak menjadi takut. Bahkan terdengar giginya gemeretak sebagai ungkapan kemarahan hatinya. Dan sesaat kemudian terdengar ia berkata, "Ayo, ayo Kakang Aryo Saloka, bunuhlah aku dengan tombak kebesaran Banyu Biru itu." Sebenarnya darah Aryo Saloka pun telah cukup panas. Dan dalam keadaan yang demikian, dapat saja ia menggerakkan tangannya beberapa jengkal. Dengan demikian, Sawung Sariti pun akan binasa. Namun tiba-tiba, ketika ia telah memiliki kunci kemenangan, tampaklah pada wajah Sawung Sariti sebuah bayangan atas masa lampaunya, masa kanak-kanaknya, di mana mereka berdua dengan anak itu bermain bersama di Rawa Pening kalau kebetulan Sawung Sariti berada di Banyu Biru. Sebaliknya mereka kadang-kadang berkuda bersama mendaki bukit-bukit kecil di Pamingit untuk mencari buah-buahan yang kemudian dimakan bersama. Diingatnya dengan jelas, alangkah rukunnya pergaulan kanak-kanak yang masih jauh dari pamrih dan nafsu keangkara murkaan. Pada saat itu seolah-olah tidak ada batas antara milik mereka berdua, permainan mereka berdua, bahkan sampai suka duka mereka berdua. Kalau kebetulan Aryo Saloka sedang dimarahi oleh ayah bundanya dengan penuh kesayangan seorang adik, Sawung Sariti selalu menghiburnya. Sebaliknya, apabila Sawung Sariti sedang bersedih hati, Aryo Saloka selalu berusaha untuk meredakannya. Pada saat yang demikian, mereka merasa seolah-olah dunia ini milik mereka berdua, dan tak ada tangan yang akan mampu memisahkan kerukunan mereka sebagai seorang kakak dan adik sepupu. Tetapi tiba-tiba sekarang mereka harus berhadapan sebagai lawan yang harus bertempur merebut nyawa. Alangkah jauh bedanya masa kini dan masa kanak-kanak yang tinggal dapat dikenangnya, masa di mana hati mereka belum dikotori oleh nafsu dan dendam. Dalam pada itu Sawung Sariti menjadi heran ketika ujung tombak yang sudah melekat di dadanya itu masih belum menghujam masuk. Apalagi ketika lamat-lamat dalam kegelapan malam, ia melihat Aryo memejamkan matanya serta menggelengkan kepalanya. Seolah-olah ia sedang berusaha mengusir kenangan yang mengganggunya pada saat itu. Memang, pada saat itu Aryo Saloka sedang berusaha untuk mengenyahkan bayangan-bayangan masa kanak-kanaknya. Namun, ia tidak berhasil. Ketika ia memejamkan matanya, justru bayangan itu semakin jelas. Bayangan dua orang anak-anak yang berlari-lari sambil berteriak-teriak nyaring dan berbimbingan tangan.
Tiba-tiba kenangan itu dipecahkan oleh suara Sawung Sariti dengan tataknya. "Kenapa tidak kau lakukan itu sekarang, Kakang? Adakah kau takut melihat darah yang akan menyembur dari luka di dadaku?" Arya tidak menjawab, tetapi tangannya menjadi gemetar. "Jangan berlaku seperti perempuan cengeng," sambung Sawung Sariti. Namun Arya masih diam saja. Memang dalam perkembangan mereka banyak mengalami pengaruh yang berbeda, sehingga watak mereka pun menjadi jauh berbeda pula. Dengan demikian, suasana menjadi bertambah tegang. Wajah-wajah yang berada di sekitar kedua anak muda yang berdiri berhadapan itu menjadi tegang pula. Dengan dada yang berdenyut keras mereka menunggu apakah yang akan terjadi. Namun agaknya Maesho Jenar yang telah lama bergaul dengan Arya dapat meraba perasaan yang menjalari kepala anak itu. Bahkan kemudian ia berdoa, mudah-mudahan Arya mengambil keputusan lain, sehingga ia tidak membunuh saudara sepupunya itu dengan tangannya sendiri. Dan apa yang diharapkan itu terjadilah. Tiba-tiba dengan suara gemetar Arya berkata, "Adi Sawung Sariti, jangan berkata demikian. Mungkin benar aku tidak akan berani melihat darah yang menyembur dari luka di dadamu, karena kau adalah adikku yang pernah mengalami keindahan masa kanak-kanak bersama. Nah, Adi Sawung Sariti, pulanglah dan berpikirlah baik-baik agar masalah di antara kita dapat kita selesaikan tanpa pertumpahan darah, baik darah kita sendiri maupun darah rakyat kita." Sawung Sariti mencibirkan bibirnya, jawabnya, "Kalau kau tidak membunuh aku sekarang, Kakak, kau akan menyesal, sebab akulah kelak yang akan membunuhmu." Arya Saloka menarik nafas dalam-dalam, namun tangannya yang memegang tombak itu masih saja gemetar. Katanya kemudian hampir berdesis, "Aku harap kau akan mengubah pendirianmu. Akan kau temukan kelak kebenaran kata-kataku. Tak ada persoalan di antara kita apabila kita berdiri di tempat kita masing-masing, sehingga dengan demikian kita dapat memberikan tenaga dan pikiran kita untuk kepentingan tanah kelahiran serta kedamaian dan ketentraman hidup rakyat kita, di mana kita dilahirkan dan untuk siapa kita berbakti." Mendengar kata-kata Arya Saloka, Sawung Sariti menarik keningnya. Sekali lagi terlintas di dalam otaknya kebenaran kata-kata itu, seperti apa yang didengarnya dari Maesho Jenar. Tetapi dalam keadaan yang demikian muncullah kembali kebengalannya. Sebagai seorang yang mempunyai harga diri terlalu tinggi, ia tidak mau menyerah dan minta maaf. Malahan terdengar jawabnya, "Kakang Arya Saloka, pertimbangkan sekali lagi. Apakah untungmu membebaskan aku? Sekali lagi aku peringatkan bahwa aku tetap akan membunuhmu dalam keadaan yang bagaimanapun." Arya Saloka menarik nafas dalam-dalam. Juga Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro menjadi pening mendengar kata-kata Sawung Sariti. Bahkan beberapa orang menjadi tidak sabar lagi. Kenapa anak yang sedemikian sombongnya tidak dibunuh saja? Namun Arya berpikir lain. Kelakuannya banyak dipengaruhi oleh tingkah laku Maesho Jenar. Apalagi yang berdiri di hadapannya itu adalah adik sepupunya. Maka dengan tidak berkata-kata lagi, ditariknya ujung tombaknya dan langsung disarungkannya. Kemudian ia melangkah mundur. Gigi Sawung Sariti masih terdengar gemeretak. Marahnya sama sekali tidak mereda. Apalagi ia merasa mendapat penghinaan dari kakak sepupunya. Karena itu darahnya justru menjadi meluap-luap. Dendamnya menjadi semakin bersusun-susun di dalam hatinya yang kelam. Pada saat itu, ia masih tetap berdiri dengan gagahnya. Matanya memandang tetap kepada Arya Saloka. Hanya kadang-kadang saja mata itu menyambar wajah-wajah Maesho Jenar dan Kebu Kanigoro. Bahkan sempat pula ia menangkap pancaran mata yang bulat segar dari seorang gadis tanggung yang bernama Endang Widuri. Demikianlah Sawung Sariti telah membakar perasaan mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Beberapa orang berpendirian bahwa orang yang demikian sombongnya itu lebih baik dibinasakan saja sebelum menjadi lebih berbahaya lagi. Namun Arya Saloka sendiri mengharap mudah-mudahan adiknya itu dapat menemukan kembali jalan kebenarannya, menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya.
Dengan demikian, ia akan menemukan penyelesaian tanpa menanam dendam yang lebih dalam dari cabang keturunan Ki Ageng Soro Dipoyono, sehingga kelak tidak akan mengganggu kedamaian hidup berdampingan sebagai dua orang bersaudara yang memerintah atas tanah masing-masing, Pamingit dan Banyu Biru. Aryo Saloka sendiri telah berusaha keras untuk menyimpan dendam atas hilangnya ayahnya Gajah Suro, serta berusaha untuk melupakannya. Sebab apabila dendam dituntut dengan dendam, maka dendam itu sendiri akan menjalar turun-temurun, dan habislah manusia di dunia ini terbenam dalam arus pembalasan demi pembalasan. Beberapa orang menjadi keheran-heranan ketika malahan Aryo Saloka memutar tubuhnya dan kemudian melangkah pergi menjauhi adiknya yang masih berdiri tegap tanpa bergerak. Tetapi Maeso Jenar dan Kebukanigoro sama sekali tidak menyesal. Bahkan mereka merasa berbangga hati atas keluhuran budi yang memancar dari rongga dada muridnya. Meskipun kemudian mereka masih mendengar Sawung Sariti berkata, "Kakang jangan mengharap hatiku menjadi cair oleh sikapmu kali ini. Bagaimanapun juga kau tidak akan dapat kembali menjamah daerah perdikan Banyu Biru." Aryo mempercepat langkahnya. Ia tidak mau mendengarkan lagi lagu yang menyakitkan hati itu, supaya ia tidak mengubah keputusannya. Karena itu ketika ia mendengar Sawung Sariti meneruskan kata-katanya, ia berteriak, "Pergilah dan ambil pedangmu. Bunuhlah aku kelak kalau kau masih merasa mampu. Aku akan merasa bahagia kelak kalau aku binasa depani tanah pusaka serta rakyat tercinta. Demi mereka, aku bersedia untuk mati." Setelah itu ia tidak menoleh lagi. Langkahnya menjadi semakin cepat. Bahkan ia tidak menghiraukan lagi orang-orang yang berdiri berjajar mengelilinginya. Ia tidak peduli apakah orang lain akan membenarkan pendiriannya atau tidak. Demikianlah Aryo Saloka dengan langkah tetap langsung menuju ke gedangan. Beberapa orang berjalan mengiringinya dengan berbagai perasaan menggayut hati. Meskipun ada di antara mereka yang menjadi kecewa, namun di sela-sela perasaan itu, kagumlah mereka atas kebesaran jiwa anak muda itu. Mereka yang tidak mengetahui latar belakang dari peristiwa itu hanya menganggap betapa tinggi jiwa kejantanannya. Sebagai seorang laki-laki jantan, ia tidak akan membunuh orang yang sudah tidak berdaya lagi. Sawung Sariti memandang iring-iringan itu sampai lenyap di balik tabir kegelapan malam. Beberapa kali ia menarik nafas, kemudian ia melangkah maju, dan kemudian membungkuk memungut pedangnya. Dengan tajam diamat-amatinya pedang kebanggaannya itu, seolah-olah ia sedang bertanya pada benda itu, kenapa kali ini ia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Bahkan di beberapa bagian dilihatnya pedangnya mengalami kerusakan. Karena itu, ia menjadi kagum atas ketajaman dan kekerasan baja bahan tombak yang bernama Kiai Banca. Setelah ia menyarungkan pedangnya, dilayangkan pandangannya berkeliling. Baru kemudian terasa betapa sepinya. Perlahan-lahan ia melangkah dan berjalan menjauhi tempat di mana ia hampir saja binasa. Sesaat kemudian, arena itu menjadi sunyi sekali. Namun di dalam kegelapan malam masih ada seorang yang berdiri di antara mayat-mayat yang masih bergelimpangan di sana-sini. Orang itu adalah Maeso Jenar. Ia tidak turut serta dengan orang-orang lain kembali ke gedangan. Tetapi ia berhenti beberapa tonggak dari desa itu. Ia tahu bahwa dalam keadaan yang demikian, Arya lebih senang duduk sendiri, merenung dan menimbang-nimbang apa yang sudah dan akan dilakukan. Karena itu lebih baik ia tidak mengganggu. Kebukanigoro telah lebih dahulu kembali ke gedangan mengantar anaknya yang kelaparan bersama dengan Wanamerta dan orang-orang lain. Namun pada saat itu Maeso Jenar sama sekali tidak merasa lapar. Beberapa kali ia membungkuk mengamat-amati mayat-mayat yang terbujur lintang di arena. Ada di antaranya yang sudah tua, tetapi ada di antara yang masih sangat muda. Sekali lagi terpaksa ia mengusap dadanya. Sekian banyak orang melepaskan nyawanya hanya karena ketamakan beberapa orang yang ingin memegang kekuasaan. Berbahagialah mereka yang mati dalam tugas suci mereka,
Tetapi sayanglah jiwa yang melayang sebagai korban nafsu yang tak terkendali. Demikianlah malam bertambah kelam. Di langit masih tampak berterbangan kelelawar mencari mangsa. Sedang di kejauhan terdengar gonggongan anjing liar mengerikan. Maeso Jenar masih saja berdiri tegak di dalam gelapnya malam di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Matanya memandang jauh ke arah bintang-bintang di langit. Namun hatinya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tentang esok. Apakah kira-kira yang akan terjadi? Adakah pasukan dari Pamingit dan rombongan orang-orang golongan hitam itu akan kembali menyerang? Meskipun demikian, adalah menjadi kewajiban Maeso Jenar untuk tetap waspada dan bersiaga penuh. Sekali-sekali dilayangkan pandangan matanya ke arah pedukuhan gedangan yang lamat-lamat meremang, seperti bayangan yang kelam menggores di wajah langit. Maeso Jenar menarik nafas. Pedukuhan itu tampak betapa damainya dalam kelalapan tidurnya. Seolah-olah tidak pernah terjadi keributan sama sekali. Tetapi di sini, bukti-bukti itu dihadapinya, mayat dan bau darah. Menghadapi kenyataan itu, darah Maeso Jenar berdesir. Namun ia sadar sesadar-sadarnya bahwa kehadirannya di dunia ini bukanlah sekedar untuk menjadi umpan nafsu dan ketamakan. Tetapi sebagai manusia, ia wajib menegakkan kebenaran dengan usaha-usaha menurut jalan yang dibenarkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Ketika Maeso Jenar sedang tenggelam dalam angan-angannya, tiba-tiba di kejauhan tampaklah sebuah bayangan yang melintas dengan cepatnya. Maeso Jenar menjadi terkejut karenanya. Tetapi dalam tanggapannya yang hanya sekilas itu, tahulah ia bahwa bayangan itu adalah orang yang berjubah abu-abu, yang dalam pertempuran yang terjadi beberapa saat sebelum itu merupakan penyelamat yang menentukan. Timbullah keinginannya untuk mengenal orang itu dari dekat. Karena itu segera ia meloncat dan berlari secepat-cepatnya ke arah bayangan yang melintas itu. Namun ternyata Maeso Jenar sama sekali tidak berhasil. Yang terbentang di hadapannya hanyalah wajah malam yang hitam kelam. Sedangkan bayangan itu sama sekali sudah tidak ada lagi. Meskipun demikian, perhatiannya kini telah berpindah dari pertempuran yang baru saja terjadi kepada orang yang berjubah abu-abu itu. Siapakah gerangan orang yang telah menjadi teka-teki sampai bertahun-tahun itu? Kalau saja saat itu Ki Ageng Gajah Suro ada di sampingnya, maka ia akan dapat mencari pertimbangan bahwa pasti orang itulah yang telah mengambil keris-keris Kiai Nagasasra dan Kiai Sabo Inten dari Banyu Biru. Tetapi apakah gerangan maksud yang sebenarnya? Dan kenapakah orang itu tiba-tiba saja muncul pada saat dirinya terancam bahaya? Bahaya yang hampir saja tak dapat dihindarkan, apalagi dalam pertanggungjawabannya terhadap seluruh anak buahnya. Tetapi bayangan itu kini sudah lenyap. Yang tinggal hanyalah beberapa masalah, pertanyaan-pertanyaan dan teka-teki yang bercampur baur berputar-putar di dalam otak Maeso Jenar. Campur baur antara gambaran-gambaran hari esok serta kenangan dari kemarin yang kadang-kadang tak dapat ditemukan sendi-sendi penyambungnya. Dalam pada itu sekali lagi Maeso Jenar terkejut. Kali ini lamat-lamat ia mendengar suara tembang, jauh sekali. Meskipun setiap kata yang terlontar dapat didengarnya dengan jelas, Maeso Jenar menjadi termangu-mangu. Siapakah yang berdendang di tengah malam, di antara bau mayat dan darah ini? Mula-mula di pikirannya terbang kepada Ki Ageng Padan Alas. Namun ternyata suara itu lain, bukan suara yang sering didengarnya. Ketika dendang itu telah genap satu bait, ternyata terdengar diulangnya kembali. Kata demi kata didengarnya dengan seksama. Memanising manungso sejati, sesantine mring laku utama, lukita mesu budine, meruhi hawa lan nafsu, mreh sampurna lahir lan batin. Kanthi atapa brata gegulang mreh hayu, hayuning ratsa isinya, rumantine rinakit budi pakarti,
tata gatining jalmo. Dada Maesa Jenar berdesir mendengar tembang itu. Suatu gambaran tentang manusia idaman, manusia sejati yang bersemboyan berusaha sebaik-baiknya untuk mengenal bentuk-bentuk hawa nafsu, untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Dengan penuh prihatin dan memeras diri, berjuang untuk kesejahteraan dunia dengan segala isinya, menuju ke arah masyarakat yang toto tentrem kerto raharjo. Dengan tanpa sesadarnya, Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan isi tembang itu. Demikianlah hendaknya manusia. Namun, agaknya manusia yang demikian itu masih harus dilahirkan. Manusia yang dapat mengenal dengan seksama segala bentuk-bentuk nafsu, serta menghindarinya untuk mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Tetapi jelas dikatakan oleh tembang itu bahwa manusia itu tidak menunggu datangnya tata masyarakat yang diidamkan, tetapi manusia yang demikian harus berjuang untuk mencapainya. Maesa Jenar meraba dadanya. Disinilah kadang-kadang letak persimpangan jalan yang berbahaya. Harus ditarik garis yang jelas antara berjuang untuk masyarakat yang diciptakan dengan unsur-unsur nafsu yang menyusup ke dalamnya tanpa disadari. Dalam pada itu, tiba-tiba Maesa Jenar memandang jauh kepada dirinya sendiri. Ia telah sekian lama berjuang untuk satu cita-cita yang menurut keyakinannya akan dapat mendatangkan keteguhan pemerintahan yang seterusnya akan dapat menciptakan masyarakat yang dicita-citakan. Dan bersyukurlah ia bahwa sampai saat ini sama sekali tidak timbul nafsu di dalam dirinya, seperti golongan hitam yang juga sedang berjuang dengan tujuan yang sama, menemukan keris Kiai Naga Sastra dan Kiai Sabu Inten. Tetapi bagi mereka, penemuan itu sama sekali bukan suatu perjuangan untuk menegakkan pemerintahan. Tetapi bahkan mereka menganggap bahwa siapa yang menemukan sepasang keris itu akan mampu menguasai golongannya, dan dengan kekuatan mereka dapat merebut tahta Demak. Untunglah bahwa keris itu sudah dapat direnggutnya dari tangan mereka, meskipun kini keris itu masih harus dicarinya kembali. Maesa Jenar menegakkan kepalanya untuk mencoba mengetahui dari manakah suara tembang itu dilontarkan. Tetapi untuk beberapa lama ia tidak berhasil. Suara itu seolah-olah bergulung-gulung dari segala arah, membentur dan melontar kembali dari tebing-tebing bukit di sekitarnya. Bahkan akhirnya ia merasa bahwa ia tidak akan berhasil menemukannya. Dengan demikian, Maesa Jenar dapat berkesimpulan bahwa suara tembang itu telah dilontarkan oleh seorang sakti yang sengaja membingungkannya. Bahkan dalam penilaiannya, orang itu pasti lebih sakti dari Ki Ageng Pandan Alas. Dalam tingkatannya sekarang, ia sama sekali tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk dapat berdiri sejajar dengan orang tua itu. Tetapi orang ini yang berdendang dengan asiknya bukanlah orang sejajarnya. Tiba-tiba Maesa Jenar teringat kepada orang yang berjubah abu-abu yang baru saja menampakkan diri di hadapannya. Dengan demikian, ia menduga bahwa orang itulah yang telah melakukan tembang di malam yang sunyi itu. Maka kemudian Maesa Jenar mengambil keputusan untuk tidak mencarinya lebih lanjut, sebab usahanya pasti akan sia-sia saja sebelum orang itu atas kehendak sendiri menunjukkan tempatnya berada. Tetapi yang tumbuh kemudian di dalam dada Maesa Jenar adalah dugaan-dugaan yang bersimpang siur tentang orang itu. Orang yang aneh dalam pandangan matanya. Meskipun dalam sepintas lalu, orang itu benar-benar mirip dengan bentuk pasingsingan. Namun ia pasti bahwa orang itu sama sekali bukan pasingsingan. Kalau orang itu juga berjubah abu-abu dan juga memakai wajah yang bukan wajah aslinya, mungkin hanyalah suatu kebetulan saja, meskipun kebetulan yang masih meragukan. Dengan teka-teki yang masih berkecamuk di kepalanya itulah, maka Maesa Jenar melangkah kembali ke Pedukuhan Gedangan. Di sepanjang perjalanannya, ia sama sekali tak dapat melepaskan diri dari persoalan orang berjubah abu-abu itu.
Ketika ia sampai di pedukuhan, dilihatnya di rumah Wiradapa masih melengkap duduk mengelilingi pelita minyak, Kepu Kanigoro beserta anaknya di belakangnya, Wanamerta yang tampak sangat kelelahan, serta beberapa orang lainnya yang kemudian mempersilahkan Maesho Jenar untuk duduk di antara mereka. Kepada mereka itu, Maesho Jenar minta untuk tetap bersiaga dan memberikan beberapa petunjuk apabila besok pertempuran masih harus dilakukan. Setelah itu maka segera ia minta diri untuk beristirahat. Malahan ia menasihatkan kepada orang-orang lain untuk beristirahat pula. Setelah Maesho Jenar membersihkan dirinya, terasalah bahwa tubuhnya menjadi segar kembali. Apalagi setelah ia mengisi perut sekadarnya. Tubuhnya yang telah diperas sehari penuh itu merasa sehat dan kekuatannya telah utuh seperti semula. Sebelum ia memasuki ruangan di bagian depan rumah Wiradapa, mula-mula ia perlu menengok keadaan Roro Wilis. Ketika ia masuk, dilihatnya Roro Wilis duduk bercakap-cakap dengan Widuri. Melihat kedatangan Maesho Jenar, segera Widuri berdiri untuk meninggalkan ruangan itu. Tetapi cepat Wilis menangkap lengannya. "Mau kemana kau, Widuri?" "Tidur, Bibi," jawab gadis itu. "Bukankah kau akan menemani aku malam ini?" sahut Roro Wilis. Widuri berhenti, tetapi ia termangu-mangu. "Bukankah kau sudah berjanji?" Wilis meneruskan. Widuri mengangguk. "Nah, kalau begitu kau tidak boleh pergi," sambung Maesho Jenar. Widuri tidak jadi meninggalkan ruangan itu, tetapi ia duduk kembali di samping Roro Wilis. "Silakan masuk, Kakang," Wilis mempersilahkan, tetapi Maesho Jenar menggelengkan kepalanya. Ia tidak akan terlalu lama tinggal di ruang itu, sebab ia perlu beristirahat. "Aku hanya ingin melihat apakah kau telah baik kembali, Wilis," kata Maesho Jenar. "Pangestumu, Kakang," jawab Wilis. "Syukurlah dan tidurlah. Siapa tahu tenaga kita masih diperlukan besok atau lusa," sambung Maesho Jenar. Setelah itu segera ia minta diri untuk pergi ke ruang tidurnya. Di dalam ruangan itu dilihatnya lampu minyak yang terayun-ayun dipermainkan angin yang menyusup lubang-lubang dinding bambu. Cahaya yang dilontarkan membuat bayang-bayang yang selalu bergerak-gerak pula. Sebuah bayangan hitam yang terlukis di dinding tampak seperti sebuah lukisan hitam yang berguncang-guncang. Itulah bayang-bayang Aryo Saloka yang masih saja duduk di pembaringannya memeluk lutut. Ketika Aryo Saloka melihat Maesho Jenar masuk, segera ia membetulkan letak duduknya. Wajahnya masih nampak suram setelah mengalami peristiwa yang membentur langsung lubuk hatinya yang paling dalam. Bahkan agaknya mandi pun Aryo Saloka masih belum sempat. Melihat keadaan Aryo Saloka, hati Maesho Jenar terketuk kembali. Ia tahu apakah yang dirasakan oleh anak murid satu-satunya itu. Karena itu, maka ia mencoba untuk meredakannya. Katanya, "Jangan banyak kau pikirkan apa yang sudah kau lakukan, Aryo. Menurut pendapatku, kau telah melakukan hal yang sebaik-baiknya." Aryo Saloka mengerutkan keningnya. Meskipun tampak perubahan di wajahnya, tetapi tidaklah begitu jelas. Namun ketika ia menyahut, terasalah bahwa ia belum yakin akan kata-kata gurunya. "Paman, tidakkah aku mengecewakan Paman?" "Kenapa aku harus kecewa, Aryo?" tanya Maesho Jenar. "Aku tidak dapat membunuhnya." "Tidak dapat," jawab Aryo sambil beberapa kali menggelengkan kepalanya. "Justru karena itu aku mengagumimu," potong Maesho Jenar. Bersambung ke halaman 791.